Halo pemirsa yang ada di rumah seluruh peternak di Nusantara. Sebagai seorang peternak sapi tentunya akan menghadapi berbagai macam penyakit yang menyerang ternak peliharaan kita. Salah satunya penyakit yang sering menyerang ternak kita adalah penyakit mencret atau diare. Ya, ada beberapa ternak dapat Anda ambil dalam melakukan penanganan pertama terhadap sapi yang terserang mencret atau diare. Dan diare ini disertakan dengan diare yang terlalu encer dan disertai berdarah. Terserang mencret atau diare oleh Anda sendiri sebagai peternak sebelum dokter hewan yang kita panggil datang. Sebelum berbicara lebih jauh tentang penanganan pertama terhadap sapi mencret, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui penyebab dari penyakit mencret pada sapi. Ya, disebab oleh beberapa faktor. Secara garis besar, penyakit mencret pada sapi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor fisiologis dan faktor infeksi penyakit. Seekor sapi dikatakan mencret apabila mengeluarkan feses atau kotoran dengan frekuensi yang lebih sering daripada saat kondisi normal dan berbentuk lebih encer atau bahkan cair dibandingkan dengan feses seekor sapi sehat. Penyakit mencret pada sapi adalah tanda bahwa telah terjadi perubahan fisiologis normal pada tubuh sapi atau tanda bahwa sapi telah terinfeksi satu penyakit. Oke teman-teman, simak, jangan di skip video ini. Ini adalah bagaimana cara penanganan sapi mencret beserta berak darah, yaitu kita menggunakan obat-obat tradisional. Nah, mengenal pertolongan pertama terhadap penyakit mencret pada sapi yang akan kita bicarakan berikut ini adalah lebih cenderung kami sarankan untuk mengatasi sapi yang mengalami diare akibat faktor fisiologis. Akan tetapi, perlakuan ini dapat juga digunakan sebagai terapi yang mendukung proses kesembuhan dari penyakit mencret pada sapi yang disebabkan oleh faktor penyakit. Nah, terdapat beberapa tanda yang membedakan antara penyakit mencret pada sapi akibat faktor fisiologis dan penyakit mencret pada sapi disertai berak darah. Infeksi penyakit sapi yang menderita mencret akibat faktor fisiologis biasanya menunjukkan gejala mencret namun tidak sertai adanya darah. Nah, ternyata ada juga menunjukkan sesuatu berak darah dan mencret. Tidak disertai darah, lendir atau busuk, ya. Tidak normal lainnya selain itu, sapi masih terlihat sehat dan masih menunjukkan nafsu makan yang baik, sedangkan sapi yang menderita penyakit mencret pada sapi akibat faktor infeksi penyakit. Nah, maksud di sini faktor infeksi yaitu alat pencernaan sudah terinfeksi oleh virus atau bakteri yang ada di dalam usus ataupun di dalam reproduksinya. Nah, kalau sudah terinfeksi biasanya akan menimbulkan yaitu mencret berak darah. Nah, bagaimana cara untuk penanganannya? Ya, akibat faktor infeksi penyakit menunjukkan gejala. Nah, terutama kita harus melihat gejala seperti ini. Satu, mencret diare secara terus-menerus, ya. Propus. Terus yang kedua, feses atau lembek sampai cair berwarna gelap kehitaman, berbau busuk, kadang disertai lendir, bercak darah, segmen cacing yang keluar dari lubang anus. Nah, ini berhati-hati juga teman-teman, karena ini biasanya sering pada terserang penyakit mencret berak darah ini anak sapi dari umur 1 bulan sampai umur 10 bulan. Nah, yang ketiga, tubuh terlihat kurus, pucat, lemah, dan lesu. Nah, sedangkan yang keempat, dari mata dan hidung keluar aksudat atau lendir atau ingusan. Yang kelima, bulu kasar, kaku, dan rontok. Yang keenam, nafsu makan menurun. Yang ketujuh, merjan merintih. Maksud merjan di sini adalah dia selalu seperti mau berak atau mengeluarkan suatu feses, namun tidak pernah terlihat dia mengeluarkan fesesnya, namun dia selalu mengejan atau seperti orang mau berak atau seperti ternak hewan yang mau berak. Nah, sementara disertai juga mengeluarkan darah. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh, punggung melengkung. Nah, ciri-ciri mencret berak darah biasanya punggungnya melengkung, terkadang ekornya juga selalu menegak atau selalu terkepit oleh bagian dua pinggul. Yang kesembilan, jalan sempoyongan atau bahkan sampai ambruk. Terkadang penyakit ini sangat berbahaya sekali. Terkadang kalau sudah terlalu parah maka akan ambruk dan lumpuh. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasi obat tradisional untuk mengatasi mencret beserta berak darah? Berikut ini kami paparkan resep cairan elektrolit yang dapat digunakan sebagai pertolongan pertama untuk mengatasi diare atau berak darah. Ya, kontak kecil kaldu sapi instan atau bisa juga menggunakan 1 set kaldu sapi. Nah, 1 set agar bubuk, 2 sendok garam, 2 sendok soda kue, baking soda sodium. Selain untuk mengambilkan keseimbangan cairan tubuh, juga diperlukan pengobatan untuk mengurangi gejala yang terjadi agar tidak menjadi lebih parah, yaitu
dengan arang tempurung kelapa. Nah, ini kita menunjukkan bagaimana cara untuk perawatan obat hewan ternak yang mencret disertai berat darah. Kita juga bisa menggunakan obat tradisional, yaitu arang tempurung kelapa. Nah, arang tempurung kelapa ini prosesnya sangat mudah. Kita tinggal dibakar saja tempurung kelapanya, lalu kita ambil arangnya. Cara membuatnya yaitu tumbuk halus arang tempurung kelapa, ayak, lalu tepung dalam wadah yang mudah disimpan. Cara pengobatannya untuk mengobati sapi berikan sebanyak 50 gram melalui mulut, berarti melalui oral dikasih dia minum. Nah, untuk selanjutnya minyak kelapa, cara pengobatannya dilakukan minum kala sebanyak kurang lebih 500 ml. Berarti kalau 500 ml itu berarti setengah kilo atau setengah liter minyak kelapa untuk mengobati seekor sapi yang menderita penyakit mencret pada hewan ternak. Nah, selanjutnya kita bisa juga memanfaatkan dari daun nangka dan buah nangka. Nah, biasanya kita bisa memanfaatkan dari daun nangka, kita layukan, kasih dia makan. Kalau untuk buah nangka, kita memanfaatkan dari kulit nangka muda. Misalnya ada orang pesta mengupas kulit nangka, kita ambil, kita kasih kepada hewan ternak. Nah, ambil masih muda, baru tumbuh, lalu diberikan secara langsung maupun ditumbuk dan dicampur sedikit air, lalu diminumkan ke ternak. Ya. Jika ternaknya tidak mau makan, berarti kita lakukan penumbukan atau penghalusan terhadap baik itu kulit nangka maupun terhadap buah nangka. Nah, di sini juga saya tunjukkan juga bagaimana untuk membuat ramuan jamu. Nah, jamu ini cukup efisien, cukup juga mudah. Campurkan dan haluskan temu ireng, kunir kencur, lem puyang, dan tempe busuk masing-masing 200 sampai 300 gram. Ya, dimasukkan ke dalam plastik dan didiamkan selama 1 malam, lalu diperas hasil perasan, berarti dia sistem fermentasi ya. Diperas hasil perasannya diminum 3 kali sehari selama 2 hari berturut-turut. Campur dan haluskan lem puyang 3 biji, gula pasir 250 gram, lalu tambahkan 10 liter air masak dan diminumkan ke ternak dengan dosis 1 liter per ekor atau 3 kali sehari. Oke teman-teman, hanya batas ini pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk bagi yang peternakan baik di lokal maupun nasional ya, maupun di Nusantara yang hobi beternak sapi maupun kambing atau kerbau. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like share kepada media sosial kalian agar channel ini lebih berkembang. Kami pun bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Bye bye.